Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang ya. Materi baru kita untuk tema baru juga ini ya anak ya, tentang bangun ruang. Untuk pelajaran bangun ruang ini ibu ambil buku tambahan dari buku luar ya. Karena di buku kita yang anak-anak ibu pegang kurang lengkap ya nak ya. Oke, bangun ruang. Kenapa disebut bangun ruang, Nak? Iya, karena dia memiliki ruang di dalamnya, ada atau isinya ada. Beda dengan bangun datar. Bangun datar itu disebut dua dimensi. Iya, cuma ada iya panjang dan lebarnya saja. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti kertas ya. Misalnya ini kertas ini. Cuma ada panjang dan lebarnya, tidak ada isinya karena iya cuma dua dimensi kita lihat, tidak ada dalamnya seperti itu. Sedangkan di bangun ruang ini dia ada isi, ada volumenya, ada ruang di dalamnya. Contohnya tenda ini kan ada ruang di dalamnya, ada panjangnya, ada tingginya seperti itu. Seperti akuarium ini ada isinya kan di dalamnya, ada panjang, lebar dan tinggi. Berbeda ya, sudah bisa lihat tiga dimensi ini ya nak ya, berbeda dengan seperti kertas tadi ya nak ya, cuma dua dimensi tidak ada isinya. Seperti itu. Untuk yang pertama kali bangun ruang yang kita bahas adalah tentang prisma ya nak ya. Prisma. Di gambar ini anak-anak ibu bisa lihat jenis-jenis bangun ruang. Ini apa nak? Iya ini balok, yang ini balok juga, yang ini baloknya vertikal, yang ini horizontal mendatar. Ini prisma segitiga. Iya, kalau bentuk alas dan atasnya segitiga berarti namanya prisma segitiga. Yang ini ada berapa sisinya nak? Iya, karena ada 5 namanya prisma segi 5. Ini prisma segitiga. Yang ini iya, ini kubus. Keseluruhannya ini walaupun ini ada balok dan kubus. Nah, ini juga dinamakan prisma. Ingat, kalau prisma itu alas dan atasnya bentuknya sama, sedangkan sisi tegaknya ya yang di samping ini bentuknya persegi. Seperti itu ya, Nak. Kalau kamu menemukan bangun ruang dengan bentuk alasnya dan tutupnya atau alas dan atasnya sama dan sisi tegaknya ini yang di samping ini berbentuk persegi atau persegi panjang, maka itu merupakan prisma. Jadi menurut anak-anak ibu, balok dan kubus ini termasuk prisma atau tidak? Iya, termasuk prisma ya nak ya, prisma segi 4. Karena dia alas dan tutupnya bentuknya sama, karena ya sama-sama bentuk segi 4 ya kan. Kemudian sisi tegaknya yang di samping ini iya berbentuk persegi panjang, yang ini berbentuk persegi, yang ini berbentuk persegi panjang. Jadi ini bisa dikatakan sebagai prisma ya nak ya. Tapi dia prisma segi 4. Bahasa lainnya ini yaitu untuk lebih spesifik lagi dibuat dia sebagai apa? Ya, ini sebagai prisma ya, prisma segi 4, tapi di jenisnya ini yaitu balok dan yang ini kubus ya. Oke. Makanya di sini dikatakan bangun-bangun ruang di atas termasuk prisma. Kubus dan balok juga termasuk dalam prisma. Ya, yang tadi Ibu jelaskan dari gambar tersebut terlihat bahwa balok sebenarnya merupakan prisma segi 4. Demikian pula kubus. Ingat kalau sisi alas sama atasnya sama dan sisi sampingnya atau sisi tegaknya itu berbentuk persegi, itu namanya prisma ya. Kemudian terdapat dua jenis prisma apabila dilihat dari kedudukan rusuk tegaknya. Yang pertama yaitu prisma tegak dengan pengertiannya yaitu rusuk-rusuknya tegak lurus dengan bidang alas. Tegak lurus itu seperti ini ya nak ya. Tegak lurus. Seperti itu bentuk tegak lurus. Jadi coba anak-anak ibu lihat, prisma tegak rusuk-rusuknya tegak lurus dengan bidang alas. Contohnya ini, tegak lurus enggak dia dengan bidang alasnya. Ini kan alasnya. Sekarang sisi tegaknya. Rusuk-rusuknya itu kan yang di atas nak. Lihat tegak lurus ya nak ya. Lihat ini di sini, ini di bawah. Ini kelihatan miring padahal sebenarnya ini tegak ya nak ya. Kalau kita letakkan dia tegak, tapi digambarkan seperti ini supaya nampak iya sisi yang di belakang ini yang digaris putus-putus. Contohnya seperti ini. Alasnya. Ini sisi alas dan di sini ada rusuk-rusuknya. Iya, tegak lurus ya nak ya. Ini dia tegaknya, ini lurusnya ya. Oke. Sama seperti bentuk tegak lurus ini kan. Gambar di atas adalah contoh prisma sejenis ini ya. Gambar yang di atas ini merupakan contoh dari prisma tegak. Yang kedua yaitu prisma condong atau miring.
rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus dengan alasnya ya. Kebetulan di sini belum ada contohnya ya nak ya. Saat ini kita akan pelajari prisma tegak. Untuk selanjutnya, jika disebut prisma berarti yang dimasukkan adalah prisma tegak ya nak ya. Kalau ada kata-kata prisma berarti prisma tegak. Nama prisma disesuaikan dengan bentuk bidang alasnya ya, seperti itu. Kalau misalnya alasnya seperti ini, bentuknya segitiga, makanya ini namanya prisma segitiga. Kalau di sini segi 5, ini kan ada 5 nak, makanya namanya segi 5. Maka ini dinamakan prisma segi 5. Sebuah prisma tentu memiliki bidang alas dan bidang atas yang sama. Jika alas berbentuk segitiga, maka prisma itu dinamakan prisma segitiga. Jika bentuk alas prisma itu segi 5, maka prisma itu dinamakan prisma segi 5. Demikian seterusnya. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang bagian-bagian pada prisma ya nak ya. Ini ibu buat contohnya adalah apa nak? Iya, prisma segitiga. Ini adalah contohnya prisma segitiga. Contoh prisma segitiga ini anak-anak ibu dapat lihat ya. Ini alas dengan atasnya sudah sama bentuknya ya. Kemudian sisi tegaknya berbentuk segi 4. Dalam di sini kebetulan segi 4-nya jenisnya persegi panjang ya. Nah, ingat kalau ibu bilang segi 4 itu berarti sisinya ada 4. Segi 4 itu bisa bentuk apanya nak? Belah ketupat boleh, persegi boleh, persegi panjang boleh ya. Ingat kalau ibu bilang segi 4 berarti sisinya ada 4, tidak harus persegi yang namanya segi 4 ya nak ya. Oke, di sini ibu tunjukkan prisma segi 4. Sekarang kita sebut-sebutkan apa aja yang menjadi bagian-bagiannya nak. Yang pertama ini titik-titik ini namanya titik sudutnya. Kemudian yang di sini yang tegak ini namanya rusuk. Kemudian yang di bawah ini ya nak ya. Ibu untuk lebih mudahnya ibu buat ya. Hurufnya contohnya ini A, B, C, D, E, F. Oke, untuk titik A, B, C, D, E, dan F itu merupakan titik sudutnya. Kemudian kalau misalnya ibu bilang AB, kemudian CF, itu merupakan rusuknya. Ya nak ya. Kemudian kalau ibu bilang seperti ini, ABC itu merupakan sisinya. Kebetulan di sini sisi alas atau bidang alas. Kalau ibu bilang DEF itu juga merupakan sisinya ya nak, sisi atas. Kemudian kalau ibu bilang ABDE ya itu merupakan sisinya juga ya nak ya, tapi sisi tegak. Ingat kalau sisi itu merupakan bagian lurusnya ya, bagian bidangnya itu ya nak ya. Oke, misalnya tadi ibu buat tadi apa nak? ABC itu ABC, DEF, kemudian ABDE, dan apalagi nak? BCEF. Ini merupakan sisi prisma. Oke. Kemudian di sini juga ada si AD. AD ini sama dengan BE, sama dengan CF yang berdiri tegak seperti itu namanya tinggi prisma ya nak ya, atau disimbolkan dengan T. Seperti itu ya nak ya. Oke, sebelumnya ibu perkenalkan juga si A, B, C, D, E, dan F itu merupakan titik sudut tadi ya nak. Oke, seperti itu. Ini contohnya prisma segitiga. Berarti anak-anak ibu sudah paham ya bagian-bagian dari prisma segitiga ya nak ya. Kemudian sifat-sifat prisma tegak itu ada 4 jenis ya nak ya. Yang pertama, sifat alas dan sisi atasnya sama. Sisi alas dan sisi atasnya sama ya nak ya bentuknya. Yang kedua, sisi alas dan sisi atas sejajar. Ingat sejajar itu dia posisinya sama ya, seperti ini. Ini sejajar. Atau seperti ini, sama-sama di atas. Sejajar namanya ya nak ya. Sejajar ini sejajar sama-sama di bawah. Tidak miring dia, tidak jaraknya itu sama antara ujung yang kiri dengan kanan sama jaraknya ya nak. Ujung kiri, ujung titik awal dengan titik akhirnya sama, jadi tidak ada kemiringan. Itu namanya sejajar ya nak ya.
Kemudian nomor 3, bagian sisi tegak sama dengan banyak titik sudut dari sisi alasnya. Banyak sisi tegak sama dengan banyak titik sudut dari sisi. Oke, dari sini anak-anak ibu bisa lihat sisi tegaknya siapa saja nak? Iya, sisi tegaknya yaitu si AD. Siapa lagi nak? BE. Ingat sisi tegak yang ke atas ya. CF. Atau bisa juga kalau misalnya prismanya ke samping, bisa dia di samping. Ya, ingat sisi tegak itu dia yang tegak lurus dengan alasnya. AD, BE dan CF ini merupakan sisi tegak. Jadi di prisma ini ada berapa sisi tegaknya nak? Iya, 1, 2, 3. 3 ya nak, sama dengan di belakangnya ini banyak titik sudut dari sisi alasnya. Titik sudutnya yang mana nak? Iya, yang alasnya yang A, B, C. Karena titik sudutnya titik A, titik B, dan titik C. Ada berapa titik nak? 3. Jadi banyak sisi tegaknya sama dengan titik sudutnya. Jumlah titik sudutnya sama-sama 3. Terbukti ya nak ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan menghitung jumlah titik sudut dari alasnya berarti sama dengan jumlah sisi tegaknya. Kemudian nomor 4, sisi alas selalu tegak lurus dengan sisi tegaknya. Iya, memang itu yang Ibu jelaskan tadi ya nak ya, selalu tegak lurus ya. Horizontal dan vertikal. Sisi tegaknya vertikal, sisi alasnya horizontal. Maka dikatakan tegak lurus. Kemudian bagaimana cara menggambarkan prisma? Misalnya kamu akan menggambar prisma tegak segitiga. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu gambarlah dua buah segitiga yang sama bentuk dan ukurannya. Susunlah pada posisi atas dan bawah seperti gambar berikut. Ingat ya, alas dan juga atasnya, bidang atasnya itu harus sejajar. Ingat, apa artinya sejajar nak? Iya, sama jaraknya ya antara titik awal, titik yang di ujung kiri ini dengan yang kanan, sama jaraknya. Iya, antara semua titik sudutnya sama jaraknya ya nak ya. Nah, seperti itu baru namanya iya sejajar ya nak ya, tidak ada kemiringan. Kalau anak-anak ibu biasa perhatikan ini, ya lurus dia sama ya. Kemudian caranya pertama menggambarkan dulu segitiganya. Kalau misalnya dia prisma segitiga, kalau misalnya prisma segi lima, gambarkan dulu segi limanya yang di alas dan juga di atas. Kemudian hubungkan setiap titik sudut kedua segitiga itu dengan sebuah garis. Tadi kan seperti ini nak. Kemudian digambarkan garis dari sini. Dihubungkan garis. Ibu buat contohnya di sini ya. Nanti diambil titik-titik di sini. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Nah, makanya akan terbentuk iya namanya prisma segitiga. Kita agak hubungkan garis dari titik-titik sudutnya ya nak ya. Makanya tadi dibilang jumlah titik sudut dari alasnya sama dengan jumlah sisi tegaknya. Karena untuk membentuk sisi tegaknya itu diambil dari titik sudut dari alas dan atasnya ya nak ya. Oke. Sudah gampang ya cara menggambarkannya nak ya. Kemudian Ibu akan jelaskan juga jaring-jaring prisma. Untuk di sini misalnya Ibu ambil ya itu jaring-jaring prisma segitiga ya nak ya. Tinggal dibuka, ingat untuk membuat jaring-jaringnya itu tinggal dibuka. Iya, dibuka semua bagian-bagiannya, dipisahkan ya nak ya. Ini kita buka ke atasnya seperti ini ya. Ini kan atasnya kita buka ke atas. Iya, jadi puncaknya itu di atas ya nak ya seperti ini. Kemudian yang bawahnya kita buka. Iya, jadi puncaknya itu di bawah ya nak ya. Kemudian kita buka yang sisi tegaknya. Sisi tegaknya kan bentuk persegi. Berarti yang di sini, yang di tengah, yang ini, yang di samping ini jadi di kiri, yang di samping ini jadi di kanan seperti ini ya nak ya. Makanya nanti hasil jaring-jaring prisma segitiganya berbentuk seperti gambar yang Ibu gambarkan ini. Kemudian kita akan tunjukkan yang mana-mana saja bagiannya ya nak ya. Yang bawah sisi alasnya, yang bagian atas sisi atasnya, kemudian yang berbentuk segi empat adalah sisi tegaknya. Kemudian yang ke atas ini namanya tinggi prisma atau disimbolkan dengan T. Oke, kemudian anak-anak Ibu untuk menghitung jumlah rusuk prisma ada rumusnya ya nak ya. Yaitu rumusnya 3 kali N. Ingat rusuk itu apa ya nak? Iya, yang seperti ini, yang berbentuk garis ini ya nak ya. Contohnya yang ini, yang itu, kemudian ini, yang ke bawah sisi tegaknya ini namanya
rusuk ya nak ya, yang berbentuk garis. Iya. Oke. Jumlah rusuknya itu kita buat rumusnya, dibuat rumusnya yaitu 3 kali N. N-nya itu jenis prismanya ya nak ya. Kalau misalnya prismanya segitiga berarti N-nya 3 karena segitiga. Kalau misalnya prisma segi 5 berarti N-nya berapa nak? Iya 5. Berarti jumlah rusuknya apa nak? 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 15. Oke, kita buktikan ya. Kalau misalnya prisma segitiga seperti tadi, kita hitung dari sini ya nak ya. Berarti 3 kali 3. 9 berarti jumlah rusuknya. Oke, kita hitung ya nak ya. Jumlah rusuknya pas nggak 9 ini dari gambar ini? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Di bawah 4, 5, 6. Kemudian sisi tegaknya 7, 8, 9. Iya, pas ya nak ya. Jumlah rusuknya 9. Berarti terbukti rumusnya ya nak ya. Oke, demikian Ibu perkenalkan untuk prisma ya nak ya. Semoga anak-anak Ibu bisa memahaminya dengan baik. Tetap semangat belajar. Salam sehat.